Hai, shalom teman-teman. Apa kabar? Saya harap semuanya baik-baik saja. Apakah saat ini keadaan pernikahanmu masih setia? Apakah engkau masih setia dalam kehidupan pernikahanmu? Apakah engkau masih setia kepada pasanganmu? Teman-teman, kalau teman-teman masih setia, bersyukurlah. Kenapa? Karena tadi saya baca survei, ada 40% orang di Indonesia yang pernah atau bahkan masih mengkhianati pasangannya. So, kalau kita masih setia saat ini, bersyukurlah, karena saya percaya itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu karena kekuatan yang dari atas, kekuatan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Oke, selamat datang di Vlog Couple Paroki Santo Yakobus Mariso bersama saya Gary Sidarta. Hari-hari ini kita tidak jarang melihat atau menonton video yang viral di media sosial, di WhatsApp mengenai pelakor yang digerebek oleh pasangan yang sah dari suami atau istri orang itu. Dan saat-saat ini kasus-kasus ini makin meningkat, teman-teman. Dan bagaimana dengan kita? Kalau kita saat ini masih setia, sekali lagi saya bilang bersyukurlah, karena kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 15-16 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi teman-teman, saya percaya kunci dari hidup yang bahagia adalah hidup dalam kekudusan. Mungkin teman-teman mengatakan, wih, menjaga kekudusan saat ini benar-benar susah. Saya setuju teman-teman. Kenapa? Karena dunia digital, bahkan ada yang mengatakan kita lagi ada di industri 4.0, industri 4, zaman industri keempat, dan itu membuat kita mengakses begitu banyak informasi dalam satu waktu dengan sangat gampang, dengan sangat cepat di dalam genggaman kita. Handphone kita bisa pakai untuk mengakses berbagai informasi, tetapi tidak jarang juga kita mendengar perselingkuhan mulai terjadi di handphone, di sosial media. Mungkin berawal dari penasaran, mungkin berawal dari ingin coba-coba saja, tapi akhirnya berlanjut pada ketidakkudusan. Teman-teman, dewasa ini atau saat-saat ini ketika kita merasa bahwa menjaga kekudusan sangat-sangat sulit, hari ini saya berbagi tips bagaimana menjaga kekudusan, apalagi di tengah-tengah dunia saat ini yang makin seakan-akan mendorong kita untuk menjadi tidak kudus. Oke, yang pertama, jangan buka celah. Kenapa yang pertama jangan buka celah? Teman-teman, dewasa saat ini, di saat-saat ini, di waktu-waktu ini, buka celah atau celah itu sangat-sangat ada di mana-mana dan sangat gampang untuk terbuka pada celah itu. Seperti tadi saya bilang, ketika kita melihat profil di Facebook seorang wanita yang cukup atau seorang pria yang cukup oke, dan kita penasaran, kita mulai tanya-tanya dari mana dan kemana, dan disitulah kita buka celah untuk jatuhan kita selanjutnya. Di Matius 5 ayat 28 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya. Teman-teman, ayat ini cukup keras, tapi saya percaya Tuhan Yesus mengatakan pada kita, jangan buka celah. Ketika kita lemah di satu titik, jangan coba-coba bermain di area itu, jangan coba-coba mengentertain pikiran kita di area itu, teman-teman. Kenapa? Karena iblis pakai itu untuk menggoda kita. Iblis pakai itu untuk menggoda kita untuk buka celah sedikit saja. Tapi teman-teman, sedikit saja bisa berakibat sangat-sangat fatal.
Yang kedua, berubahlah dengan pembaruan budimu. Di Roma 12 ayat 2 dikatakan, jangan kita serupa dengan dunia ini, tapi kita harus berubah dengan pembaruan budi kita. Artinya pikiran kita harus diperbarui setiap hari. Caranya, baca firman. Firman Tuhan, baca Alkitab, itu sangat-sangat luar biasa, akan memperbarui pikiran kita, sehingga akhirnya kita bisa tolak godaan itu tanpa terlalu susah. Ingat, kalau kita mengandalkan tutup celah yang tadi di langkah pertama dengan pikiran kita yang masih tidak diperbarui, itu akan sangat-sangat susah, teman-teman. Tapi ketika kita memperbarui pikiran kita setiap hari, kita baca Alkitab, kita tahu karakter Tuhan kita tahu firman Tuhan, kita tahu perintahnya, kita tahu larangannya, dan itu akan bikin kita lebih gampang untuk menutup celah di langkah pertama tadi. Setelah kita baca Alkitab, kita tutup celah, akhirnya yang paling penting kita andalkan kasih karunia Tuhan. Di Efesus 1 ayat 7-8 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Teman-teman, ketika kita sudah tutup celah, kita sudah memperbarui budi kita masih tetap harus mengandalkan kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena kekuatan kita terbatas, teman-teman. Ada kalanya mungkin kita lemah, ada kalanya kita susah untuk melawan godaan itu. That's okay, itu sangat manusiawi, tapi kita beruntung, kita punya kekuatan yang tidak terbatas dari Tuhan kita sendiri. So teman-teman, andalkan kasih karunia Tuhan, minta kekuatannya Tuhan setiap hari untuk menghadapi tantangan demi tantangan dalam kehidupan pernikahan kita. Oke, saya tadi bilang, kalau teman-teman masih setia, kalau kita masih setia, puji Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Tapi bagi teman-teman yang menyaksikan ini masih dalam perselingkuhan, saya katakan hari ini melalui vlog ini, berbalik. Ayo bertobat, ayo berbalik. Kenapa? Karena kita kenal karakter Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Kita tentu sudah sama-sama tahu kisah perempuan yang berzina yang dihadapkan pada Yesus. Di Yohanes 8 ayat 11, Yesus bilang begini sama dia, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. So teman-teman, hari ini saya pun mengatakan hal yang sama pada kita semua. Aku pun, Yesus pun, Tuhan pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Oke teman-teman, itu untuk hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita tutup vlog couple ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur kalau kami masih boleh setia pada pasangan kami masih boleh setia dalam pernikahan kami. Terima kasih Tuhan. Tapi biarlah Bapa, kami mau mengandalkan Engkau saja Tuhan dalam menjaga kesetiaan ini, dalam menjaga kekudusan kami. Bapa, kami bersyukur kalau selama ini Kau boleh karuniakan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk boleh setia pada pasangan kami. Tapi biarlah Bapa, Engkau saja yang boleh beracara, Engkau saja yang boleh mencurahkan kasih mesra-Mu Tuhan di dalam pernikahan kami. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin masih berselingkuh atau pernah berselingkuh Tuhan. Bapa, kiranya saat ini Engkau yang betul-betul mencurahkan kasih-Mu ke dalam hati mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang menyatakan bahwa diri-Mu adalah sungguh Allah yang penuh kasih, dan Engkau sanggup, kasih-Mu sanggup mengampuni mereka, dosa-dosa mereka. Saat ini Tuhan, kami berdoa supaya mereka boleh berbalik dari hubungan yang tidak sehat Tuhan dan kembali kepada pasangannya. Kami patahkan setiap ikatan-ikatan belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu godaan, dan segalanya Tuhan kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah Bapa, Engkau sendiri Tuhan yang boleh menyucikan kembali hubungan pernikahan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Biarlah segala kemuliaan hanya boleh bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, sekian dari saya. Sampai jumpa di vlog couple minggu depan. God bless you. Sampai jumpa.